Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membacakan 3 redaksi doa atau bacaan doa pada posisi rukuk di dalam sholat. Doa 3 ini saya ambil atau saya nukil dari kitab Al-Azkar milik Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Doa yang pertama langsung kita bacakan, bunyinya Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Ini doa yang paling masyhur, kita sering baca. Kemudian yang kedua, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sekali lagi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sekali lagi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Doa yang ketiga, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Kita ulang lagi untuk doa yang ketiga. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Sekali lagi untuk doa yang ketiga, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Dari 3 redaksi ini mungkin doa yang pertama dan kedua ini yang paling populer kita sering ucapkan. Tapi ketiga-tiganya bisa kita praktekkan dalam sholat kita, karena sifatnya adalah opsional. Kita boleh memilih mana yang menurut kita paling nyaman dan paling mudah untuk dipraktekkan dan dihafalkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan pertama terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bunyi bacaannya adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan segala puji untukmu, ya Allah ampunilah aku. Nah, bacaan yang ini bisa kita gunakan ketika kita ruku dan sujud, atau dikala kita merasa ketika kita sedang sholat tersebut betul-betul menghayati memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ruku dan sujud, kita meresapi dengan menggunakan bacaan ini. Ya Allah, Maha suci Engkau, dan segala puji bagimu ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Jadi kita ketika ruku dan sujud, kita menghayati memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan yang kedua juga terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau ketika sedang ruku dan sujud, beliau membaca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Adapun bacaan yang ketiga, ini yang sering kita baca atau yang populer di kalangan masyarakat kita, yang diajarkan di sekolah-sekolah ya. Nah, bacaan ini diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an oleh Imam Abu Dawud. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku', beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih thalathan, sebanyak 3 kali. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Wa idza sajada, dan apabila beliau sujud, qala, beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih thalathan. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Nah, bacaan yang ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 macam bacaan ya, atau pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang rukuk dan sujud, dan ini bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan dalam setiap rukuk dan sujud kita, memilih daripada 3 bacaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam ibadah kita, khususnya pada sholat-sholat yang kita laksanakan, sholat fardu maupun dalam sholat-sholat sunnah kita. Bagaimana sifat sholat Nabi menurut mazhab Syafi'i dalam masalah ruku? Baik, dalam masalah ruku kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama mengenai dalil, bahwa disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an fi qissatil musi' sholatahu. Ini ada hadis dari Abu Hurairah mengenai kisah seseorang yang sholatnya itu dianggap buruk, ya, al-musi' sholatahu. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, dan salah satu potongan hadisnya adalah irka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu sehingga kamu rukuk dalam keadaan mutmainnah, yaitu dalam keadaan tumakninah. Ini dalil bahwa rukuk itu termasuk rukun dalam sholat. Kemudian batasan ruku disebutkan oleh para ulama meletakkan kedua tangan pada kedua lutut. Sunnahnya begitu, yaitu meletakkan kedua tangan di atas lututnya, dipegang lututnya. Kemudian meluruskan punggung, badan, dan leher, sehingga diibaratkan seandainya kita taruh di atas punggung kita itu air minum, yaitu gelas, tidak tumpah, jadi itu sudah rata, menunjukkan bahwa badan kita sudah rata. Kemudian wajib tumakninah, yaitu tenang, minimal membaca tasbih 1 kali di dalam ruku. Jadi tidak boleh terlalu cepat rukuknya, minimal dia sudah tenang, rukuknya sudah sempurna, bahkan minimal sudah membaca 1 tasbih saja, itu sudah dinamakan tumakninah. Kemudian yang disunahkan ketika rukuk diantaranya adalah bertakbir dan mengangkat kedua tangan ketika hendak rukuk. Ini yang diamalkan oleh mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu disunnahkan ketika mau ruku bertakbir dulu dan mengangkat kedua tangan. Jangan lupa mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku. Dan yang kedua disunnahkan membaca tasbih ketika ruku. Nah, di sini ada beberapa hadis menyebutkan apa bacaan ruku itu. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya menyebutkan bahwa ada sebuah riwayat hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW membaca dalam rukuknya dan sujudnya juga itu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini yang kita baca dalam rukuk kita berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kata Imam Nawawi, boleh juga kita membaca yang lainnya, yaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga Nabi pernah membaca dalam rukuk dan sujudnya, yaitu subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Itu juga boleh dibaca ketika rukuk dan sujud. Ada juga kata Imam Nawawi bahwa Imam Asy-Syafi'i itu menganjurkan ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azimi thalathan. Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Wa dzalika adnal kamal, dan itu adalah yang paling sempurna, sedikit-sedikitnya yang paling sempurna membaca subhana rabbiyal azimi 3 kali. Seandainya walau sabaha khamsan, seandainya ada orang yang bertasbih lebih dari 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau 9 kali, bahkan 11 kali, kana afdol wa akmal, itu lebih baik dan lebih sempurna. Ya, boleh dia baca lebih dari 3 kali, itu boleh. Lakinnahu idza kana imaman, tapi kalau jadi imam sebaiknya jangan lebih dari 3 kali. Nah, bagaimana dengan orang yang membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ada tambahan wa bihamdih. Karena ada sebagian orang yang mengatakan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu hadisnya dhaif. Apakah benar demikian? Kita baca di sini dalam kitab Imam Nawawi, beliau menyebutkan qala ashabuna wa yustahabu an yaqula subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kami para ulama Syafi'i mensunnahkan ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud,
Ya, riwayat Imam Abu Dawud disebutkan fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhana rabbiyal azimi wa bihamdih thalathan. Nabi ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih thalathan. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Dan Imam Abu Dawud sebagai perawi hadis ini menyebutkan wa nakhaf alla takuna hadhihi li ziyadatin mahfudhah wa fi riwayatiha majhul. Saya khawatir ini riwayat tentang wa bihamdi ini tidak termasuk riwayat yang benar karena ada beberapa perawinya yang majhul, ya, sehingga kesimpulannya hadis ini memang disebutkan sebagai hadis yang dhaif, ya. Cuman nanti ada juga hadis dari Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif juga, bahwa Nabi SAW ketika ruku itu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Ini juga hadisnya dhaif. Sehingga sebenarnya kalaupun dikatakan hadisnya dhaif, hadis dhaif yang jalurnya banyak ini bisa kita katakan sebagai hadis yang hasan. Bahkan ada komentar dari Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor bahwa memang benar tambahan wa bihamdih itu dalam riwayat Abu Dawud, Imam Daruqutni dan lain sebagainya itu hadisnya dhaif. Hanya saja kata Imam Asy-Syaukani, walakin hadhihi turuq tata'adat fayuraddu biha hadhil inkar fahadzal inkar. Dengan adanya banyaknya sanad di sini, turuk yaitu jalur periwayatan hadis yang banyak ini, sehingga hadis ini saling menguatkan, tata'adud, saling menguatkan yang derajatnya bisa sampai hadis hasan. Tidak apa-apa kita ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih walaupun hadisnya dhaif, tapi karena jalurnya banyak, riwayatnya banyak, ada di Imam Abu Dawud, Imam Daruqutni dan sebagainya, maka hadisnya hadis hasan yang saling menguatkan. Demikian jawaban kami mengenai rukuk dalam sholat.